Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami lagi di Nganu Teknik. Oke teman-teman, pada kesempatan hari ini kita sedang menyervis kulkas sub 2 pintu ya. Ini masih baru ya, terbilang sangat baru 5 bulan. Keluhan dari customer, pintu bawah nggak dingin. Pintu bawah nggak dingin. Oleh customer sudah diganti termisnya. Nah, ini termisnya, namun masih tetap tidak dingin ya. Nah, untuk kulkas sub 2 pintu ini menggunakan modul untuk sistem defrost atau pencairan esnya. Kita lihat di sini tipenya ya. Nah, ini sub tipe SJ strip 316 strip SJ strip 317. Oke, jelas ya. Ini ukuran 256 liter. Menggunakan kompresor GMCC 1/6 kecil ya, atau 1/8 besar, mode 45 untuk 2 pintu. Baik, solusi yang akan kita lakukan untuk mengeksekusinya adalah merubah sistem defrost modul. Nah, di sini modulnya ada di dalam pintu bagian bawah. Nah, ini modulnya, modul sub 2 pintu. Kita rubah dari sistem pencairan es modul ke timer 1.3. Alat-alatnya hanya timer 1.3 dan juga bimetal ya. Nah, bisa dilihat di sini untuk bagian pintu atasnya ini menggunakan fan DC. Ini menggunakan fan DC 12 volt ya. 4 kabel. Nah, ini 4 kabel. Nah, ini termisnya udah pernah diganti. Yang tadinya kabel biru ya, di sini udah diganti oleh customer sendiri ke kabel kuning ya. Ini biasanya termis untuk LG yang kuning. Namun masih tetap tidak dingin untuk bagian bawah ya, dan terjadi pengeblokan di bagian evaporator. Oke, langkah-langkahnya kita akan ganti kabel termis ini ke bimetal. Nah, kabel termis ini karena kita rubah ke defrost timer, maka termis ini kita ganti bimetal ya. Oke teman-teman, bimetal ini namanya bimetal ya, fuse dingin. Sudah kita sambungkan di sini. Yang sebelumnya adalah termis, mana ya? Oh iya ini. Nah, ini yang bawaannya, ini yang sudah diganti ya, namun masih tetap saja nggak dingin, diganti termis ini. Maka solusinya kita rubah defrostnya ke timer dan bimetal untuk ganti termisnya. Nah, ini jalur bimetal warna biru ya. Ini yang ke modul warna biru. Nah, warna biru. Oke, udah jelas. Sekarang kita lanjut merakit jalur di permodulan di pintu bawah. Ya. Nah, ini timernya sudah disiapkan, jalurnya menggunakan kabel. Oke, pertama-tama kita harus mengetahui jalur heater, kompresor, dan juga bimetal ya, untuk menyambung ke timer ini. Oke, untuk jalur bimetal tadi ada di warna biru dua kabel warna biru di sini ya. Oke, kita gunting aja di sini. Nah, ini kita sambungkan, kupas dulu ya.
Kemudian setelah jalur bimetal dipotong, kemudian kita potong jalur heater ya. Nah, jalur heater ada di warna biru ini. Ini sedikit berbeda ya untuk modul ini dibanding merek SAP yang lain, karena soketnya di sini hanya 2. Sebelumnya yang sudah kita temukan ada 3 di sini ya. Nah, untuk jalur heater di sini ada di kabel warna biru ini. Kita potong. Nah, jalur heater kita gabungkan pada jalur bimetal dan kita sambung ke pin 1. Kita sambung ke pin 1 pada timer ya teman-teman. Nah, ini coba ya, ini posisinya sangat sempit ternyata. Jelas deh. Oke, kita sambung untuk pin 1 yaitu jalur timer dan juga bimetal. Selanjutnya pin 2 kita percepat aja biar lebih efisien dan efektif. Nah, ini jalur timer nomor 2 pin 2 ya, yaitu di bimetal yang satu lagi. Kita sambungkan di sini. Jalur bimetal satu lagi di timer pin 2 pada timer. Oke. Selanjutnya pin 3 yaitu kabel PLN atau sumber listrik pasangnya ya. Untuk pin 3 pada timer yaitu kabel listrik atau L sumber listrik pada unit kulkas. Nah, sumber listrik di sini ada di 2 kabel ini ya. Ini PLN, ini L-nya, ini N-nya. Kita jumper aja yang L-nya di sini. Deketin aja, deketin. Ini kita kupas untuk kabel sumber arus listrik ya, PLN. Yang kita kupas yaitu bagian L-nya aja yang warna coklat. Kita sambungkan ke pin 3 pada timer. Nah, ini di jumper ya. Setelah pin 3 sudah kita sambung ya, jalurnya kita kupas di jumper. Terakhir pin 4 pada timer yaitu menuju ke kompresor. Jalur kompresor di sini ada di kabel warna abu-abu. Nah, ini ya. Kita potong di sini. Ini adalah kompresor yang kita sambung ke pin 4 pada timer. Oke, ini kita colokin unit kulkasnya. Ampere 0,6 artinya kompresor nyala. Sekarang lihat di sini untuk di flash aja. Ya. Kompresor nyala, timer 13 ini dipegang bergetar. Kemudian kita segera cek heater ya. Kita cek heater, kita putar timer sampai kompresor mati. Ini kita sambungin dulu nih. Nah, ini kita jumper dulu antara pin 1 dan pin 2 ya. Jadi seolah-olah bimetal sudah tersambung, terbaca dingin untuk menyalakan heater. Nah, ini untuk bimetal untuk termis ya, jalur termis kita sambungkan lagi yang lama. Jaga-jaga ya, biar membaca untuk fan nyala, walaupun harus ditungguin ya fan nyalanya sekitar 5 sampai 10 menit lah tadi kita tungguin.
akhirnya nyala juga. Coba lihat fan-nya. Nah ini kan fan-nya mati. Nyalanya saat ini dipencet atau pintu bawah tertutup. Nah ini kita tutup. Nah ini nyala ya fan-nya. Nah ini kita buka, fan-nya mati. Switchnya kita buka, fan-nya mati. Switchnya kita pencet atau pintu bawah kita tutup, fan-nya nyala. Kembali lagi ke sini, kita lanjut untuk mengecek heater. Ini sudah tersambung ya, pin 1 dan pin 2 kita sambungkan. Kemudian putar timer sampai kompresor mati untuk mengecek kondisi heater bagus apa enggak. Nah, kompresor mati, timer pun tidak bergetar. Kemudian kita lihat ampernya. Kita lihat ampernya. Kita lihat aja. Nah, 0,4 artinya heater nyala, berfungsi ya. Heater sedang memanaskan. Artinya heaternya normal. Kalau fan mah tetap nyala ya, karena fan-nya DC tuh. Kita pencet switchnya di sini, nyala. Lihat fan-nya tetap nyala karena fan-nya DC, yang mengatur adalah modul. Sekarang tinggal dirapikan saja. Nah untuk di metal cabut lagi ya. Kemudian pin 1 diisolasi, pin 2 isolasi, rapikan, dan unit siap untuk digunakan. Nah ini bisa dilihat lagi, di metalnya sudah terputus, maka heaternya mati ya. Oke teman-teman, cukup sekian cara mudah untuk memperbaiki kulkas SAP 2 pintu yang menggunakan modul. Kita rubah dari defrost modul menuju ke timer 13 ya, dengan tipe kulkas terbaru ya, SJ316 SJ317, dengan fan atau kipasnya masih DC. Ini adalah cara solusi paling awet, paling mudah, paling hemat, murah. Yang penting awet ya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Assalamualaikum.